Sobat YouTube Doremi Entertainment. Di video kali ini saya akan menghadirkan sebuah wajah kota kecil yang ada di Teluk Tapian Nauli, pesisir pantai barat Sumatera. Pada zaman penjajahan, kota ini pernah menjadi markas bagi tentara penjajah, baik itu kolonial Belanda maupun tentara Jepang. Dan peninggalan-peninggalan mereka masih bisa kita lihat di kota ini. Salah satunya adalah Tangga 100, Benteng Bukit Ketapang, dan juga Gua Jepang. Tangga 100 ini menurut cerita dulunya terbuat dari kayu, namun oleh pemerintah kota diganti menjadi beton karena kayu-kayu tersebut sudah pada lapuk. Disebutkan Tangga 100 karena memiliki ratusan anak tangga, lebih tepatnya berjumlah 298 anak tangga. Begitu juga dengan Gua Jepang. Seperti terlihat dalam video Sobat YouTube, pintu guanya ada di depan sana. Oleh pemerintah kota, pintu gua sudah ditutup. Dulunya kota ini hanya berupa sebuah bandar kecil yang dimulai dari Poncan Ketek. Poncan Ketek dalam bahasa pesisir, di dalam bahasa Indonesianya pulau kecil. Poncan artinya pulau, Ketek artinya kecil. Para saudagar-saudagar dari Minang berkumpul di Poncan Ketek untuk perdagangan, baik itu rempah-rempah, hasil laut, dan hasil bumi. Seiring berjalannya waktu, Poncan Ketek semakin ramai sehingga tidak memungkinkan sebagai tempat untuk perdagangan. Dan pada pada abad ke-17, Belanda yang juga datang ke Poncan Ketek untuk membeli rempah-rempah dari Indonesia memindahkan perdagangan dari Poncan Ketek ke kota kecil ini. Lama-kelamaan kota ini semakin ramai, dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai daerah. Karena memang kota ini tempatnya sangat strategis. Bisa dimasuki dari 3 arah. Pertama dari arah Sidimpuan atau Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang kedua dari arah Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Dan yang ketiga dari arah Aceh melalui Bandu Amas dan juga Kota Barus. Itu melalui jalur darat. Yang keempatnya bisa melalui jalur laut. Pada mulanya nama kota ini diberikan oleh seorang perantau orang Batak yang datang dari daerah Silindung. Sebelum sampai di Teluk Tapian Nauli, orang Batak yang datang dari Silindung tersebut takjub dengan pemandangan air laut yang sungguh luas, sehingga mereka memberi perairan tersebut nama Sibulga.
Sibolga sendiri berasal dari kata balga atau air yang besar. Jadilah nama kota ini nama Sibolga sejak awal abad ke-18. Penghasilan utama kota ini berasal dari hasil laut, yaitu ikan. Hampir 30% penduduk kota ini berprofesi sebagai nelayan. Sebagai penghasil ikan, kota ini mampu mengekspor ikan ke luar daerah kurang lebih 100 ton setiap hari, baik itu ikan kering maupun ikan basah, sehingga kota ini dijuluki sebagai kota ikan. Di samping kota ikan, kota ini juga dijuluki sebagai kota berbilang kaum. Memasuki abad ke-20, kota ini sangat berkembang pesat. Seiring dengan itu, pertambahan penduduk juga semakin cepat, sehingga kota ini termasuk salah satu kota terpadat penduduk di Indonesia. Karena luas kota ini memang tidak terlalu besar, ukurannya hanya sekitar 10,77 km persegi. Dengan jumlah penduduk menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2024, jumlah penduduk kota ini 99.747 jiwa, sehingga bisa dikatakan penduduk berdomisili kurang lebih 8.000 per kilometer persegi. Sekarang saya sedang melintas di terminal bus Sibolga yang berada di Jalan Sisingamangaraja. Ini adalah daerah pasar belakang, pusat dagangan ikan asin atau pusat oleh-oleh dari kota Sibolga, yaitu ikan asin. Kemudian saya memasuki daerah Jalan Balam, pusat perdagangan ikan basah. Di tempat ini selalu ramai setiap hari, didatangi para pedagang kecil dari berbagai daerah, seperti dari daerah Tarutung, Hadiah Koting, Siborong-borong, dan juga daerah lainnya. Inilah salah satu tangkahan atau tempat membongkar ikan ketika kapal para nelayan pulang dari melaut. Yang terlihat di depan sana adalah pelabuhan Sambas Sibolga.
Saya sedang melintas di Sibolga Square, pusat kuliner pada malam hari. Memasuki kawasan lapangan Simare-Mare. Lokasi ini adalah lokasi favorit bagi warga kota Sibolga untuk jalan pagi ataupun jalan sore. Ketika cuaca bagus atau ketika cuaca cerah, tempat ini dipenuhi oleh warga untuk sekedar jogging. Sekarang memasuki kawasan Pelabuhan Lama. Tempat ini dulunya adalah pelabuhan bongkar muat pada zaman penjajahan Belanda. Begitu juga pada zaman penjajahan Jepang. Namun oleh pemerintah kota, tempat ini dialihfungsikan menjadi tempat wisata keluarga. Setiap hari ada saja pengunjung yang datang bermain di tempat ini, terutama pada hari libur. Dari tempat ini juga para pengunjung bisa menikmati sunset. Bagi warga kota Sibolga, sekarang tempat ini akrab disebut dengan Anggar. Demikianlah sobat YouTube sekilas wajah kota Sibolga. Terima kasih telah berkunjung. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di lain waktu. Salam YouTube.